Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Amelia. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari 8 jenis. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal lahir, yang kedua ada lampiran dan perihal, yang ketiga ada alamat surat, yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada alinea pembuka, yang keenam ada isi, ketujuh ada penutup, dan kedelapan ada tanda tangan dan nama terang. Penjelasan yang pertama ada tempat dan tanggal lahir. Tempat tanggal lahir itu ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik akhir, karena bukan merupakan alamat, yaitu kita tuh contohnya tuh bisa Majalengka, 30 November tahun 2002. Yang kedua ada lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal itu tidak disingkat lem atau hal. Nah, angka dalam lampiran itu harus ditulis menggunakan huruf. Contohnya lampiran lembar. Lampirannya itu 4 lembar, dan perihalnya tuh adalah pemberitahuan. Yang ketiga itu ada alamat surat. Nah, di alamat surat itu tidak menggunakan kata kepada. Terus juga jabatannya tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, tulisan jalan pada alamat juga tidak boleh disingkat-singkat. Terus tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contohnya, yang terhormat Direksi PT Jalan Muhammad Yamin nomor 2 Kalibata, Jakarta Barat. Yang keempat ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka juga kita tuh setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dijadikan dengan satu kata menjadi kalimat selanjutnya. Misalkan walaupun diganti baris seperti bisa juga yang tempat digunakan. Contohnya, dengan hormat berdasarkan yang dianjurkan dari perusahaannya gitu. Yang kelima ada alinea pembuka. Di alinea pembuka itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, supaya instansi si pembacanya tuh tidak tersinggung dengan kata-kata kita. Yang keenam itu ada isi. Nah, di dalam isi itu harus terdapat identitas diri kita, sebaik itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhirnya kita di mana, dan kalau bisa pasti ada kata tambahan dari kita selaku diri sendiri gitu, dan di dalam itu harus dituliskan keterangannya di atas. Tapi awalnya tuh harus menggunakan huruf yang besar. Dalam maksudnya itu, maksud dan tujuan di dalam isi itu merupakan keterangan tentang kita tuh melamar pekerjaannya tuh dengan cara menuliskan surat dan mengirimnya lewat surat. Jadi lamarannya tuh kita tuh lewat surat gitu, dengan menuliskan surat gitu. Contohnya ada juga contohnya.
Contoh kita bermaksud melamar pekerjaan di bidang teknologi misalkan. Nah, cara menyatakan lampirannya tuh kita tuh harus bisa memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh perusahaan buat kita. Nah, kita tuh sebagai pegawai baru atau yang melamar pekerjaan, kita harus bisa memenuhi persyaratan apa yang diinginkan oleh perusahaan kita supaya kita bisa terpilih untuk menjadi anggota tersebut. Nah, di dalam lampirannya juga itu dalam akhir kalimatnya kita itu harus menggunakan tanda titik koma dan di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Contohnya tuh pokoknya seperti itu ya. Nah, di dalam pekerjaan kita juga itu persyaratannya tuh kita tuh harus bisa memenuhi persyaratannya. Yang pertama itu kita harus memfotokopi ijazah yang telah di legislatur gitu, terus fotokopi kartu tanda penduduk, terus kita tuh dipoto dengan ukuran 3x4. Yang ketujuh ada penutup. Nah, di dalam penutup itu kita harus bisa memberikan keantusiasan kita dalam melamar pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Jadi di dalam penutup itu kita harus bisa memberikan perkataan yang sopan, penutupnya yang sopan seperti itu. Nah, contohnya demikian. Dengan surat lamaran pekerjaan ini, besar harap saya bisa keterima di perusahaan ini dan di bidang ini juga. Nah, yang kedelapan ada tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan itu berada di pojok kanan bawah surat. Nah, sesudah tanda tangan itu, di bawah tanda tangannya lagi itu kita lampirkan nama kita dengan menggunakan pertamanya huruf kapital dulu terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang jelas atau materinya kurang. Mohon dimaklumin karena saya masih pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.